I will present the material about conjunction. Conjunction adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan kata, frase, dan kalimat. Dalam bahasa Inggris, conjunction terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu coordinating conjunction, yang kedua correlative conjunction, dan yang ketiga subordinating conjunction. The first, coordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kata yang menghubungkan kalimat-kalimat yang sederajat, yakni kalimat yang satu yang tidak bergantung dengan kalimat lainnya. Coordinating conjunction bisa disingkat dengan FUNBOYS, yang terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, and so. Adalah yang pertama yaitu this material is for you. Materi ini untukmu. Yang kedua yaitu we buy food and drink. Kita membeli makanan dan minuman. Tiga yaitu neither my sister nor I are wearing jackets right now. Baik saudaraku atau aku sedang memakai jaket sekarang. They bring food, but they don't eat. Mereka membawa makanan, tetapi mereka tidak makannya. Do you like coffee or tea? Apakah kamu suka kopi atau teh? Next, actually today they tea quickly, yet they are lazy. Sebenarnya mereka mengerjakan tugasnya dengan cepat, tetapi mereka malas. My friend is very smart, so many girls like him. Temanku sangat pandai, jadi banyak wanita yang menyukainya. Second, correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata penghubung yang bersifat paralel, yakni dalam sebuah kalimat menggunakan dua konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan klausa dengan klausa. Contohnya adalah not only dan but also. Yang kedua, neither dan nor. Yang ketiga, both dan and. Yang keempat, either dan or. Yang kelima yaitu as dan as. Yang keenam, the more and the more. Yang ketujuh, whether and or not. Semua kata conjunction ini kalimat-kalimat konjungsi korelatif tersebut sudah berpasangan dari sananya dan tidak bisa dipisahkan karena sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Inggris. Contoh kalimat yang pertama yaitu life is not only for today, but also tomorrow. Hidup bukan cuma untuk hari ini, tapi juga untuk hari esok. Yang kedua, neither Joe nor Muhsin want to sip the coffee. Baik Joe atau Muhsin tidak ingin meminum kopi. Yang ketiga, both Nico and Dito join English community. Both Nico and Dito join English community. Nico dan Dito ikut komunitas bahasa Inggris. Yang keempat, either I or my mother can cook a delicious soup. Baik aku atau ibuku bisa memasak sup lezat. Mr. Kurniawan is kind to every student as long as you do the homework. Pak Kurniawan baik kepada semua muridnya sepanjang kamu mengerjakan PR. The next, the more harder you work, the more perfect you'll gain. Semakin keras kamu bekerja, semakin banyak yang kamu terima. Dan last, I wonder whether today will be raining or not. Aku ingin tahu apakah hari ini akan hujan atau tidak. Yang terakhir yaitu subordinating conjunction. Subordinating conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Dalam conjunction, induk kalimat dapat berdiri sendiri tanpa adanya anak kalimat, sedangkan anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya induk kalimat. Then, as, since, because, also, how, and until. Contoh kalimat adalah yang pertama yaitu I'm learning English.
while my friend is listening to the music. Aku sedang mempelajari bahasa Inggris, sementara temanku sedang mendengarkan musik. Yang kedua, I will leave this house whether you allow me or not. Aku akan pergi dari rumah, tidak perlu kamu mengizinkan atau tidak. Yang ketiga, I will follow you where. Kedua, I will leave this house whether you allow me or not. Aku akan pergi dari rumah, tidak perlu kamu mengizinkan atau tidak. Yang ketiga, I will follow you where. Ketiga, I will follow you wherever you go. Aku akan mengikuti kemanapun kamu pergi. Yang keempat, you have to have a breakfast before going to the school. Kamu harus sarapan sebelum pergi ke sekolah. The next, Joe began his work after his friend was gone. Joe memulai pekerjaannya setelah temannya pergi. Selanjutnya, Joko wants to the campus, then the library. Joko ingin ke kampus, kemudian ke perpustakaan. I must finish my homework as soon as I can. Saya harus mengerjakan PR saya secepat mungkin saya bisa. Pancasila was founded since 1945. Pancasila ditemukan tahun 1945. Dito is gloomy because he is broken up by his girlfriend. Dito sedang galau karena diputuskan oleh pacarnya. She passes the exam although she doesn't study hard. Dia lulus ujian walaupun tidak belajar dengan rajin. Next, I don't know how I can be awake in the middle of the night. Aku tidak tahu kenapa aku bisa terbangun di tengah malam. As I can live until day because he saved me. Saya bisa hidup sampai sekarang karena dia menyelamatkan saya. Apa itu pronouns? Pronouns, kata ganti dalam bahasa Inggris, adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda nouns dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata-kata yang bersifat terus-menerus. Pronoun yang umumnya digunakan adalah I, me, he, they, you, he, she, it's, yours, himself, ourselves, it's, me, that, is, does, us, wo, dan wom. Contoh kalimat pronouns. Contoh kalimat pronouns adalah yang pertama, Jeremy is a student. He plays score very well. Personal pronouns adalah kata ganti yang menunjukkan orang yang terbagi menjadi 3 orang. Yang pertama, the first person adalah kata ganti yang digunakan untuk orang yang berbicara. Dan yang kedua, second person adalah kata ganti yang digunakan untuk orang yang diajak berbicara atau lawan bicara dan orang pertama. Yang ketiga, the third person adalah kata ganti yang digunakan untuk orang atau sesuatu yang kita bicarakan dengan orang kedua. Berdasarkan kasus dalam kalimat personal pronouns dapat berfungsi sebagai nominatif atau subjektif kase dan objektif kase. Nominatif atau subjektif kase. Contoh kalimatnya seperti I student program languages at university. Aku belajar bahasa Inggris. Aku belajar bahasa asing di universitas. Dan yang kedua, adjektif kase. Adjektif kase diletakkan. Letak adjektif kase adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesudah to be. Contohnya, it is her that you love. Dialah seorang perempuan yang kamu cintai. Yang kedua, sesudah kata kerja verb. Contoh kalimatnya, he asked him to help him clean the scoreboard.
Dia seorang lelaki meminta mereka membantu membersihkan lapangan sepak bola. Contoh dan yang ketiga, sesudah kata depan profession. Contoh kalimatnya, you talk to her about fashion. I live still. Kamu berbicara kepada dia perempuan mengenali kata depan profession. Contoh kalimatnya, you talk to her about fashion. I live still. Kamu berbicara kepada dia perempuan mengenai fashion dan gaya hidup. Dan yang keempat, sesudah kata let, yang berarti marilah atau biarkan. Contoh kalimatnya, let us go to the beach today. Marilah kita pergi bersama ke pantai. Yang kelima, sesudah kata of, jika sebelumnya bukan kata benda. Contoh kalimatnya, I bet his daydream of me. Dewakanku, dia seorang laki-laki sedang menghayalkanku. Nouns, possessive pronouns, kata ganti kepunyaan, adalah kata ganti yang menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan dalam kalimat. Possessive pronouns dapat berbentuk sebagai berikut: kata sifat, adjektif yang diikuti oleh kata benda. Kata sifat adjektif yang diikuti oleh kata benda adalah kata ganti yang berdiri sebagai kata sifat yang diikuti oleh kata benda. Kata sifat adjektif yang Adapun letak reflexive pronouns. Reflexive pronouns adalah kata ganti yang menunjukkan pantulan dari kata ganti pronouns itu sendiri. Kata-kata yang termasuk itu sendiri. Adapun letak possessive pronouns yang tidak diikuti oleh kata benda adalah sebagai berikut. Apabila kata ganti itu dipisahkan dari kata benda oleh to be, contohnya this drawing book is me. Buku gambar ini kepunyaanku. Dan yang kedua, apabila kata bendanya dimengerti, contoh kalimatnya yours and me my hat are red. Topimu dan topiku berwarna merah. Apabila kata bendanya didahului oleh kata of, contoh kalimatnya hey flowers of your school did wither. Bunga-bunga milikmu harus disirami. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns atau kata ganti penunjuk adalah kata ganti yang menunjukkan kata benda, binatang atau orang yang dimaksud atau dibicarakan. Kata-kata yang termasuk demonstrative pronouns adalah sebagai berikut: bentuk tunggal kata benda tunggal. Demonstrative pronouns kata tunggalnya, contoh this, ini. Yang kedua that. Yang ketiga one. Dan bentuk jamak demonstrative pronouns, contohnya this. Yang kedua those. Yang ketiga once. Contoh kalimat demonstrative pronouns: this is your desk. Ini adalah mejamu. Contoh yang kedua, that is my book. Itu adalah bukuku. Contoh yang ketiga, those are you dolls. Itu adalah boneka-bonekamu. Saya akan menjelaskan tentang relative conjunctive pronouns. Relative conjunctive pronouns atau kata ganti penghubung adalah kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kalimat menjadi satu kalimat dengan menghilangkan kata-kata yang sama. Dalam bahasa Inggris, untuk menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat, maka perlu menggunakan kata yang.
jika pokok kalimat yang pertama dan pokok kalimat yang kedua terdiri atas orang yang sama atau benda yang sama. Adapun kata ganti yang termasuk dalam golongan ini adalah who, whom, was, that, dan which. Contohnya, James is best friend. Artinya, James adalah sahabatku. Yang kedua, I give him a present. Aku memberinya sebuah hadiah. Contoh penggabungan dari kalimat tersebut. James whom I give a present is my best friend. James yang kuberi sebuah hadiah adalah sahabatku. Interrogative pronouns. Interrogative pronouns atau kata ganti tanya adalah kata ganti yang digunakan untuk membuat atau mengajukan pertanyaan. Yang termasuk kata ganti ini adalah who, was, whom, what, where, which, dan when. Contohnya adalah what is Mr. Johnson? Siapakah Tuan Johnson? He is an architect. Dia adalah seorang arsitek. Indefinite pronouns adalah kata ganti yang tak tentu yang tidak mempunyai antecedent atau kata yang mendahului atau kata yang jadi acuan kata ganti. Indefinite pronouns terbagi menjadi dua. Yang pertama, indefinite person or thing. Indefinite person or thing adalah orang atau benda tak tentu. Contohnya, everything is going well. Yang kedua, indefinite quantity. Indefinite quantity adalah jumlah tak tentu. Contoh kalimatnya adalah none of these dresses fit me. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns atau kata ganti yang saling berhubungan adalah kata ganti yang menyatakan hubungan timbal balik. Yang termasuk kata ganti ini adalah each other dan one another. Penggunaan each other atau saling atau satu sama lain dan one another satu atau sama yang lain, yaitu berfungsi untuk menyatakan dua orang atau lebih yang saling berbuat sesuatu terhadap orang lainnya. Untuk each other pada umumnya digunakan untuk dua orang, sedangkan another digunakan lebih dari dua orang. Contoh kalimatnya adalah David and Rosa love each other. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.